Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sedulur, jumpa lagi dengan channel Anjar Kak Mimi, Guru Suka Mobil ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sedulur semua dalam keadaan yang sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Baik para sedulur, siang hari ini kita akan berbagi pengalaman ya. Jadi saya akan sharing owning experience ya, pengalaman memiliki atau pengalaman mengendarai dari sebuah unit mobil yang nampak di belakang saya ya. Apakah itu ya? Yaitu adalah unitnya Daihatsu Taruna CSR tahun 2000. Nah, kita akan kali ini ya, kita akan lebih ke pengalaman saya pribadi ya sedulur ya. Nanti teman-teman Taruners, pecinta Taruna lovers ya, pecinta Taruna bisa komen-komen di bawah, mungkin punya penilaian, punya pendapat yang berbeda dari yang saya rasakan. Nah, jadi vlog ini bukan review ya, bukan review secara lebih mendalam para sedulur. Saya takut salah ya, apa itu kalau review terlalu mendalam. Ini lebih ke pengalaman pulau pribadi ya, pengalaman saya pribadi para sedulur memakai Daihatsu ini, walaupun tidak harian ya, walaupun tidak harian dipakainya hanya beberapa kali bergantian dengan Escudo yang sudah ada ya. Nanti kita bisa sharing untuk kelemahan atau kelebihannya. Nah, baik sedulur semua, simak video sampai selesai. Para sedulur semua, ini adalah unitnya yang sudah ada di rumah kami. Ini kurang lebih 3 bulanan ini ya. Jadi menggantikan Xenia yang dulunya sudah ada lalu dijual. Loh, kok dijual mas, malah downgrade mas ya. Ya efek pandemi nih para sedulur. Nah, ini untuk unitnya, kita mubeng dulu ya. Ini mohon maaf lokasi pengambilannya di garasi saja ya, jadi mungkin aksesnya kurang luas ya. Ini kita mubeng dulu untuk unitnya. Nah, oke para sedulur, sambil mubeng ya, mungkin apa ya, kita sharing tentang sejarahnya Daihatsu Taruna ini yang malang melintang ya di Indonesia kurang lebihnya 6 tahun. Ini itu mbahnya Terios ya, sedulur semua. Jadi Daihatsu Taruna itu masuk ke Indonesia atau rilis begitu tahun 1999. Dulunya dia karbu ya, 1600 cc karburator, tipe mesinnya kalau tidak salah adalah HDC. Itu dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari Daihatsu Verosa ya. Yang Verosa itu masih kotak banget ya, SUV sejati begitu ya. Nah, kalau apa itu Taruna ini sudah ciri khas mobil era milenium ya, itu bulat-bulat gitu. Nah, Escudo yang ada di saya kan juga Gen 2 ya, bulat-bulat gitu. Nah, ini teman-teman kita mubeng dulu ya. Ini mohon maaf lokasinya di garasi. Nah, muncul tahun 99, masih karburator, tipenya C series ya. Mula-mula ada apa itu, tipenya akeh, jadi rada agung bapak ya.
kalau nggak salah yang trim terendah itu CL, kemudian CX, lalu ada CSX. Nah kemudian tahun 2000 itu bikin limit ya, limited, kalau nggak salah namanya CSR. Nah ini yang ada di samping saya ini poros sedulur, ini tipe CSR. Nah nanti saya cerita waktu mendapatkan unit ini itu agak berdebat ya dengan belantik mobil. Nah kemudian berikut ini sudah injeksi yang ini. Nah tipe CSR itu kemudian tahun 2001 nah muncul tipe F series family, itu lebih panjang beberapa sentimeter dari tipe C ya. Kalau tipe C itu jok belakang sendiri baris jok belakang sendiri masih hadap-hadapan gitu. Kalau yang tipe F itu sudah hadap depan. Nah F ini juga ada FL, FX, FGX, FGZ sama Oxy ya. Yang paling bagus facelift terakhir itu Oxy, dan harganya kalau saya lihat di peredaran mobil bekas gitu ya, itu memang paling mahal, masih 80-an ke atas ya. Moro sedulur semua, jadi kalau yang tipe F tadi ini ya, nanti mohon kalau saya keliru diluruskan di kolom komentar. Setahu saya tipe F itu sudah FV semua ya, atau injeksi ya. Kalau hasuran FV gitu ya, sudah injeksi tipe yang F itu. Nah kalau yang C itu ada yang injeksi, ada yang masih karburatif. Nah yang tahun 99 sampai 2000 atau mungkin juga 2001 ya, masih ada yang karbu ya. Jadi dan tahun 2000 pun ada tipe C yang sudah injeksi. Nah ini yang ada di samping saya ini poros sedulur, ini tipe limited ya, tipe CSR ya, tipe CSR injeksi, dia 1500 cc V. Nah jadi gini poros sedulur semua, waktu mendapatkan unit ini itu agak berdebat saya dengan belantik mobilnya. Nah, jadi waktu itu saya setelah terjual, kemudian dikirimi dari temen gitu ya, Mas ini ada Taruna CSR tahun 2000. Saya bales, masih karbu gitu, masih karbu loh gitu, saya bales ya. Dia jawab, enggak ini sudah injeksi ya. Saya kaget, apa enak ya Taruna tahun 2000 injeksi gitu. Nah, saya nggak pernah percaya proses dulu. Nah terus itu sama teman itu dikirimkan gambar mesinnya ya, gambar mesinnya karena ada tulisannya EV ya. Nah terus nanti kita lihat mesinnya. Nah kemudian saya datang langsung, saya belum percaya, aku datang langsung ya ke showroomnya itu. Wah ternyata benar, ternyata ada yang injeksi. Nah itu sedikit cerita ya, terus dianggap unik ya, monggo ora ya wes komen cerita gitu ya. Nah terkait dapat ini di harga berapa dapatnya, ya 60 lebih dikit ya, 60 lebih dikit. Kok larang men mak ya, apa kuwi neng showroom kok ya wajar ya. Nah ini ya teman-teman untuk sejarah dari Hyundai Subaru. Nah sekali lagi nyuwun ngapura nek ada kekeliruan, silahkan teman-teman komen di kolom komen, kita saling belajar Pak guru ya harus suka belajar. Nah para sedulur, sekarang saatnya kita membahas ya dari fisik luar dulu. Nah ini untuk bagian depannya sebetulnya begini, kemarin itu ada bumper lagi ya di sini itu ya. Itu kemarin itu saya nabrak barrier ya, yang jadi ada barrier plastik yang oranye itu keserempet
mobil dari lawan arah, akhirnya berinya nengah ya, kita nggak bisa ngindar, tertabrak dan hancur ya, karena memang plastik ya, plastik. Ini ada sebenarnya ada tambahan dagingnya, nanti saya ada tak lihatkan gambarnya nanti di sisipan video nih ini. Nah ini untuk grillnya sederhana sekali ya, udah jenenge mobil tahun 2000 ini wis deben wis apik tenan lur. Ini sudah ada lampu fog lamp ya. Ya tipe CSR ini memang sudah ada ini. Nah sekarang kita lihat mesinnya para sedulur. Ijek semangat nyimak toh. Oke, ini para sedulur adalah mesin dari Taruna CSR tahun 2000. Nah, jadi ya tadi ya itu sudah difotokan sama yang jual, itu kita masih belum percaya. Mosok toh Taruna tahun 2000 ada yang sudah injeksi ya. Ini alhamdulillah ya, ada hikmahnya, jadi pembelajaran buat saya pribadi untuk lebih banyak belajar lagi kaitannya sama dunia permobilan. Nah ini ya, jadi ini 1500 cc EV ya, sudah injeksi. Nah ini khas banget ya bentuk ini cover mesinnya, ini ada ininya, itu khas banget dari Taruna ya. Nah kalau yang tahun-tahun berikutnya yang tipe F setahu saya itu ada tulisannya EV itu di tengah begini. Nah ini untuk mesinnya. Nah sekarang para sedulur kita lihat bannya. Ban ini pakai ring 15 ya. Ini alhamdulillahnya kemarin itu dikasih baru ya sama yang jual. Ini ring 15 ukuran 205 70 R 15 ya, GT radial Savero. Nah all terrain AT. Nah ring 15. Kemudian di sini ada emblem atau bukan emblem ya, ini tulisan ya Taruna begitu. Kemudian khas untuk tahun 2000-an milenium, awal milenium, ini ada lampu sen itu di sini. Escudo Gen 2 itu juga ada di sini. Kemudian ini untuk spionnya, ini orinya apa ya, saya juga nggak tahu, yang penting ini silver chrome gitu. Nah di sini ada antenanya model tarik ya, mirip sama Escudo Gen 2 juga ya, wong dulu saingan ya. Kemudian ini ada footstep, ada footstepnya ya, ini. Kemudian ada side body molding, ini tambahan dagingnya. Handle pintunya chrome, ini model tarik biasalah ya tahun 2000-an. Kemudian juga ada roof racknya, ini tambahan atau asli ya saya kurang tahu, tapi kalaupun asli ya kayaknya juga nggak keliru juga ya, itu ini kan tipe limited pada masanya ya. Kemudian tutup tangki bensinnya di kanan. Nah untuk bagian belakang ini ada lampunya di sini di bagian atas ya, bagian atas mirip-mirip CR-V ya, CR-V Gen 2. Nah kalau Escudo Gen 2 itu lampunya di sebelah sini agak ke bawah.
Nah, ini ada spoilernya juga. Nah, nanti sedulur tolong komen ya untuk tipe CSR ini, tambahan aksesoris ini itu memang orinya atau tambahan, nanti mohon komen nggih. Ngapunten, memang dapatnya sudah begini. Dan kalau baca itu CSR itu tipe limited ya, mbok menawa ini ori ada atau memang tambahan, nanti yang lebih ngertos, yang lebih tahu, mohon sedulur jangan sungkan-sungkan untuk komen, saling berbagi di lapak saya ini ya, lapak kayak wong dodol ae ya. Untuk cover ban serep ini saya pribadi kalau ada cover ban serep masih tutupan rapet begini tuh nyenengke ya, seneng gitu. Nah, yang es kudu saya itu kan nggak ada ya. Nah, ini di sini lampu rem ya. Ya, ini untuk samping kiri sana ya kurang lebih bodoh dengan samping yang sebelah kanan ini. Yuk sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat bagian dalam ya. Ya, ini untuk door trimnya. Ini ada autonya kalau nggak salah ini cuma miduk cuma turun aja ya para sedulur. Nah, kemudian ini itu central locknya juga. Kemudian untuk bahannya ya hard plastik lah ya, yang namanya juga low SUV ya, LS UV. Nah, apakah ada speaker di sini? Oh ya, ada, ini ada speaker di sini. Kemudian ini door pocket nggak ada ya. Nah, ya, mobil tahun 2000. Oke, baik, kita coba masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Oh, ini ada electric mirrornya, jadi sudah elektrik ya untuk pengaturan kacanya. Saya harus duduk ini terlalu mepet ya, wong cendek ya gini. Nah, sudah agak longgar. Nah, untuk speedometernya ya, khas pada saat itu ya, modelnya begini. Nah, ini kalau Escudo itu sudah, yang Gen 2 itu sudah Optitron, kalau ini enggak ya. Nah, oh ya teman-teman, ini dari tadi kok malah banding ke sama Escudo ya. Nanti kita bikin konten yang khusus bahas itu saja ya. Nah, untuk informasi yang ada di sana ya khas tahun 2000-an juga ya. Nggak ada informasi yang macam-macam ya, paling ya kilometernya, bahkan ya analog banget nih malan. Nah, untuk lampu hazardnya masih di sini ya. Kalau ini khas era 90-an sebenarnya. Era 90-an lampu hazard masih ada di sini ya. Nah, kalau masuk tahun 2000 beberapa itu lampu hazard itu sudah di konsol bagian tengah begitu. Nah, oke para sedulur, cobi kita nyalakan mesinnya nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu suaranya ya, mungkin nggak terlalu halus ya. Itu nggak ada. Oh iya, tadi kita bahas
belum kita bahas itu di depan, di kap itu nggak ada peredamnya. Jadi memang itu mungkin salah satu kelemahan juga dari Taruna ini ya, nggak ada peredamnya, jadi suara mesin itu cukup masuk ke kabin ya. Jadi memang salah satu kelemahannya, tapi nanti kita bahas ya kelemahannya versi saya ya dari unit ini. Nah, yang jelas ini suara mesin kalau jalan pun ya masuk ke dalam kabin karena memang nggak ada peredamnya. Sebenarnya bisa ya kasih variasi begitu. Nah, ini untuk konsol bagian tengah. Peteng ya lur ya. Hidup gesek gua lah mati. Lampunya mati. Nah, ini untuk konsol bagian tengah, ini khas 90-an ya. Jadi masih AC ini juga masih modelnya begini ya. Nanti kalau masuk Millennium 2000 naik sedikit itu kan modelnya sudah kompor gas. Sebelum era-era digitalan era-era digital ya, masih model-model kompor gas itu sebelumnya. Nah, ini sebelum era kompor gas itu ya, ini era model konsolasinya kayak begini. Nah, coba kita nyalakan AC-nya ya. Wah, ini AC-nya lumayan ya lur, masih alhamdulillah sangat dingin, dipakai perjalanan jauh masih enak. Nah, ini juga alhamdulillah dapat sudah head unitnya double din ya, walaupun pada saat itu mokat ya, jadi perlu diservis sedikit gitu. Nah, kemudian ini nah itu di sini ada laci penyimpanan yang enggak soft ya, masih model biasa begitu. Ini kisi AC-nya ada 1, 2, ada 4 ya, 1, 2, 3 sana 4. Nah, ini layout doorframe-nya, layout dashboard-nya. Para sedulur semua ya. Kalau untuk joknya ini para sedulur ya, untuk joknya ini yang jelas CSR itu setahu saya setelah ya sinau ya para sedulur ya. Jadi sebelum ngomong di depan kamera HP ini ya perlu sinau dhisik ya para sedulur. Itu setahu saya memang dia kulit ya, Oscar lah begitu. Nah, jadi apa itu punya teman saya FGX ya, FGX tahun 2004 itu malah masih fabrik ya, masih bludru ya. Kalau yang CSR ini setahu saya memang dia kulit-kulit gini ya, ini kulit tenanan apa kulit-kulitan ya ini ya. Orang-orang mungkin biasanya nyebutnya Oscar gitu ya, bahannya Oscar gitu. Nah, kemarin itu makanya saya juga lah kok ora bludru toh, kok ora fabrik toh. Nek saya pribadi suka fabrik dan anak-anak itu ya. Nah, kalau sama bau-bau Oscar gini wes apa kowe ora betah anakku itu. Nah, ini para sedulur dia untuk presnelingnya ya, ini modelnya masih semi kok semi ya, ya rodok-rodok 90-an jane karena rodok dawa ini. Nah, kalau yang sebenarnya masuk era 2000-an itu kan ya apa ya, ini agak pendek gitu, dan di sini ada mendaging gitu loh, agak mendaging gitu. Nah, ini para sedulur. Nah, untuk baris pertamanya okay. Oke, selanjutnya kita masuk ke baris kedua dulu. Ya, ini untuk baris keduanya sangat minimalis sekali.
nggak ada duru poketan, nggak ada ya. Ini untuk baris keduanya, baris dulur. Ya, ini di belakang kursi depan ada, alhamdulillahnya ada penyimpanan ya. Ini juga, ini khas banget loh ini. Enak-enak aneh ya. Mobilmu enak-enak aneh, mobil tua berarti para sedulur ya. Ini untuk tipe C, baik walaupun ini limited ya, dia single blower ya, bukan double blower. Tapi walaupun begitu, ini alhamdulillah unit punya kami ini alhamdulillah enak para sedulur. Jadi AC-nya itu sampai baris carry dewe itu sing depan ya, saya lihat ke sekalian gitu, itu masih dingin. Nah, ini untuk baris ketiganya masih hadap-hadapan, mohon maaf naik peteng ya. Begitu. Nah, yuk kita lihat layout dashboardnya dari bagian belakang. Wah, ini nek apa ya para sedulur, saya pribadi itu nek lihat-lihat channel YouTube itu memperlihatkan layout dashboard itu, wah rasanya momen yang salah satu yang paling saya tunggu gitu. Nah ini tadi kurang lebihnya untuk yang review singkatnya ya para sedulur ya. Waduh, jane iki malah rodok suwe iki, padahal niatku mau sedelok para sedulur. Nah, kita akan lebih ke bahas kelebihan ya dan kelemahannya. Nah, enek kelebihannya pora ya. Nek kelemahannya ya mobil wis rada umur ya para sedulur. Nah, mungkin yang pertama adalah ya, oke para sedulur, mohon maaf pindah tempat pindah depan ya, karena belakang sumuk banget. Untuk kita bahas kelebihan dulu lah ya. Kelebihan apa kelemahan ya? Kelebihan ya. Nah, ini untuk kelebihannya, yang pertama ini posisi nyetirnya ini menurut saya lumayan ya, lumayan enak. Itu juga bosok keren ini fun to drive gitu. Nah, ini bagiku loh ya lo. Nek bagimu mbok menawa beda ya wajar ya, beda rasa, beda penilaian ya. Ini menurut saya posisi menyetirnya itu lumayan enak. Gimana enak ya. Nah, apa itu depan itu ya tampak luas, walaupun ya memang untuk sebentar untuk bagian depan itu mesinnya itu memang nggak kelihatan ya, rodok maju sidik begini nek bagi saya, karena memang tinggi badan saya hanya 160 ya. Mungkin nek dulur-dulur sing dhuwure 100.000 lebih, 175, 177, 180 itu ya nggak terlalu masalah itu ya. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya ya, di unit saya ini dia AC-nya dingin ya para sedulur, AC-nya dingin ya. Untuk unit ini alhamdulillah itu AC-nya sangat dingin, walaupun single blower sampai baris ketiga itu sangat dingin. Saya kurang ngerti apakah semua Taruna begitu, karena ada beberapa teman yang punya ya, bahkan kakak sendiri itu punya dia, tapi masih karburator itu memang dia sering masalah sama AC-nya, sering mudah overheat dan sebagainya. Tapi kalau punya temen yang satunya
FGX sudah EV tahun 2004 itu AC-nya juga dingin dan double blower yang tipe sudah FGX sudah double blower. Nah ini jadi AC-nya lumayan dingin. Untuk kelebihan selanjutnya adalah tadi kita belum ngolong ya. Nah sekaligus jadi kelebihan yang berikutnya ini menurut saya ya, suspensinya itu bahkan yang CSR ini tahun 2000 ini sama Xenia saya yang sebelumnya tahun 2012 itu enakan ini lur. Ya. Jadi ya ini bisa dilihat ya kaki-kakinya, suspensinya begitu dia RWD ya lur. Nah penggerak belakang, nah ini penak lur, daripada malah Xenia kalah. Xenia itu kalah ya lur. Nah kemudian ini juga tapi memang kalau sama yang punya temen yang FGX tahun 2004 itu kapan-kapan kita tengok ya, kita ngobrol sama orangnya, itu enakan sana sedikit. Jadi sana itu kok bisa soft gitu ya. Kalau saya ini yang ini tuh agak keras gitu belakang ya, belakang itu agak keras. Tapi tadi ya dibandingkan sana itu jalan elek gitu, jalanan jelek itu pantulannya itu masih enak yang ini, padahal ini tahun 2000. Untuk kelebihan selanjutnya dia ini 3 baris poros blur. Jadi kalau kita tahu ya SUV yang di range harga yang mirip-mirip dengan ini, untuk mobil bekasnya ya, untuk harga bekasnya pada saat ini kan cenderungnya itu 2 baris saja ya, ada Escudo, kemudian CR-V ya. Kalau CR-V ya sebenarnya masih atasnya ini sih ya, X-Trail juga atasnya ini ya kelasnya ya, tapi kan 2 baris begitu. Nah Terrano juga 2 baris. Nah ini mungkin kalau dari segi value for money, kemudian juga dari segi harga, memang saingan beratnya ini Escudo ya, mungkin sampai sekarang ya di dunia mobil bekas begitu. Escudo baik yang Fast Gen 1 maupun yang Gen 2. Nah, kalau kita bandingkan sama GV, CR-V, Nissan X-Trail, saya pikir dari tingkat lain-lainnya misalnya kenyamanan dan macam-macamnya itu juga berbeda ya untuk ini. Oke, 3 dulu ya lor untuk kelebihannya, karena memang juga saya pribadi jarang pakai. Sekarang kita ke kelemahan ya. Untuk kelemahan tadi yang pertama ini karena belum tak kasih peredam, jadi suaranya itu masuk sampai ke kabin. Kemudian ini untuk kecepatan tinggi waktu menikung itu lebih ngebuang menurut saya daripada Escudo ya. Escudo itu lebih, kalau nikung banter gitu nggak limbung gitu loh, ini agak limbung ya gitu. Di kecepatan tinggi juga agak limbung begitu teman-teman semua. Poros blur ya. Kita bahas dari konsumsi bahan bakar. Ini kalau saya baca di forum-forum itu ya poros blur itu ya lagi-lagi komparnya sama Escudo ya, karena yang juga dipunyai dan juga memang head to headnya sama itu. Kalau saya baca di forum itu untuk yang Taruna injeksi ini mestinya ya itu cenderung lebih irit dikit ya daripada yang Escudo atau Taruna yang karbu jelas ya. Escudo yang
Gen 1 juga masih karbu, jelas harusnya lebih irit yang taruhnya injeksi. Bahkan ada juga yang mengatakan sama Escudo Gen 2 yang sudah injeksi pun harusnya atau cenderungnya itu lebih irit yang Taruna. Tapi ini untuk unit saya ini, untuk unit ini itu dia malah lebih boros daripada yang Escudo saya yang Gen 2 itu. Padahal ini juga sama-sama habis di tune up semua ya. Itu dapatnya malah ini agak cenderung boros ya. Nah itu mungkin untuk kelemahannya yang sejauh ini saya temui ya. Oh ya, untuk ini ya, baris belakang baris apa itu, baris kedua. Untuk baris keduanya itu memang tidak senyaman head to headnya tadi. Jadi ini baris keduanya itu ya bunyi, cenderung bunyi begitu, termasuk di bagian pintunya itu dapat itu masih sudah bunyi-bunyi begitu, sudah didandak ya enggak hilang-hilang ya. Padahal dibetulkan, dimasukkan ke bengkel pintu yang cukup terkenal di daerah saya ini. Nah, nggak hilang-hilang. Nah, oke, para sedulur semua, itu tadi apa ya? Nah, dibilang owning experience malah justru akeh review nih ya. Pokoknya cuap-cuapku awan iki para sedulur tentang mobil Daihatsu Taruna tipe limited CSR tahun 2017 EVI ya. Apa itu ini ya, ini tadi teman-teman semua, ini enggak dijual ya para sedulur ya. Nah, ini apa itu ya, sekedar sharing-sharing saya teman-teman semua, Taruna lover, Taruners, Tarunation ya. Apa itu, silahkan komen di bawah, barangkali saya ada kekhilafan, ada kekurangan, nanti kita bisa saling melengkapi ya. Intinya nek kamu seneng sama mobil wi yo nggonen, ojo kakean sambat gitu ya. Terima kasih perhatiannya para sedulur semua, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.